Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu. Salam untuk saudaraku yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Semoga berbahagia. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang beraktivitas mendapat rezeki yang berkah. Amin. Kali ini kita bicarakan perkembangan teknologi alutsista, ya. Yang kabarnya Kementerian Pertahanan Indonesia saat ini tengah menggarap finalisasi kontrak pengadaan roket Erhan 122B dan juga amunisi mortir 60 mm buatan karya anak bangsa. Mantap, ya. Jadi perkembangan Indonesia itu makin hari makin luar biasa. Tahap demi tahap kita melangkah dengan mantapnya. Jadi Kementerian Pertahanan saat ini kan jadi kontrak dengan pembuatan RH 122B itu. Nah, kenapa? Karena ini sudah barangnya sudah semua dites, diuji coba, semua sudah oke. Nah, hal ini itu kita ambil dari beritanya dari Twitter resmi Menhan, Menteri Ketahanan Indonesia, ya. Jadi sistem MLRS ini itu sedang dalam proses final, ya, artinya kontraknya itu sedang digarap dan diumumkan langsung oleh akun resmi Kementerian Pertahanan Indonesia bahwa sistem MLRS itu singkatan jadi Multiple Launch Rocket System, atau yang dalam bahasa bekennya disebut adalah sistem peluncur roket, itu ya, singkatan seperti itu. Yang dikembangkan langsung oleh Kementerian Pertahanan bekerjasama dengan Industri Pertahanan Nasional Indonesia atau BUMN dan Industri Pertahanan Swasta Indonesia. Senjata ini pun disebut dengan nama MLRS Erhan 122B, dan sistem persenjataan roket buatan Indonesia ini pun telah sukses di dalam serangkaian uji coba, dan saat ini Kementerian Pertahanan pun dikabarkan tengah menggarap finalisasi kontrak yang masalah roket Erhan tadi 122B. Dan juga amunisinya mortir yang 60 mm buatan Indonesia ini juga untuk roket-roketnya pesawat tempur, ya. Jadi senjata MLRS ini itu yang dulunya, ya, kita itu mendatangkan dari negara-negara asing yang sering kita pakai, ya. Contohnya MLRS RM70, ya, itu adalah buatan Ceko, dan juga Astro buatan Brasil. Nah, jadi sekarang itu pelan-pelan dengan adanya ini kan kita sudah irit kalau efisiensi, tidak lagi mendatangkan dari luar negeri, tapi kita sudah menggunakan produksi dalam negeri. Nah, jadi dengan penggunaan roket buatan dalam negeri, kita tidak tergantungan lagi dengan negara-negara luar. Ya, kita tidak minta-minta akan perang dengan negara yang lain, tapi setidaknya kemandirian itu sangat dipentingkan, sangat diunggulkan, karena jangan terulang lagi kasus berapa tahun yang lalu kita pernah di embargo oleh Amerika, lumpuh kekuatan kita. Kalau kita buat sendiri, nggak ada yang akan mengembargo negara kita. Ya, jadi kita patut berbangga bahwa Indonesia sekarang kemajuannya untuk alutsista luar biasa dari segala lini. Ya, dari segala lini satu persatu, ya, kita berhasil, ya. Indonesia mampu menciptakan teknologi dengan sistem senjata roket sendiri, dan kini
yang terdepan. Kalau di Asia Tenggara nggak usah ditanya, kita sudah nomor 1 ya. Dan sekarang ini kan kita membuat juga termasuk hal peluru-pelurunya semua sudah dibikin di dalam negeri. Negara kita ini pun kini ternyata sudah bisa menciptakan amunisi bom untuk jet-jet tempur. Nah, luar biasa ya. Jadi bom buatan Indonesia ini tak kalah bersaing dengan bom-bom konvensional buatan asing seperti MK82 buatan Amerika ya. Ini pun dikabarkan dari akun resmi ya, dari Kementerian Pertahanan RI tanggal 20 Oktober kemarin. Nah, bom ini dinamakan dengan bom TEK82 praktis. Nah, jadi hasil penelitian dan pengembangan dari pihak Dislitbango dan PT Tiara Angkasa, dan uji cobanya baru-baru ini telah berhasil ditinjau langsung oleh Wakausal Mars TNI Gustav Brockman. Uji coba bom ditembakkan dari pesawat tempur F-16 ini sukses mengenai sasaran dan menjadi bagian dari upaya Menteri Pertahanan mengembangkan industri pertahanan dalam negeri. Dan begitu juga untuk swasta sekarang kan digerakkan, dikasih motivasi agar supaya bisa mengembangkan sehingga produknya yang membeli adalah negara kita sendiri ya. Sehingga tidak ada keraguan lagi untuk swasta-swasta mengembangkan pabrik-pabrik alutsista. Hal ini kenapa sekarang kok marak ya, dalam arti bisa berinovasi yang pihak-pihak swasta, karena tidak ada keraguan bahwa negara kita akan membeli. Nah, tahun-tahun yang dulu ya, paling hobi itu impor, karena diimpor itulah para pejabat-pejabat dapat cuan dengan memainkan harga, dengan memarkup. Nah, sekarang ini mudah-mudahan kesadarannya akan berlanjut ya, sehingga timbul nasionalis dalam arti persenjataan. Dengan timbulnya nasionalis, swasta juga bersemangat untuk memproduksi, untuk menganalisa agar bisa memajukan negara dan bangsa Indonesia sendiri. Saya pikir itu kita bangga dengan negara Indonesia. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Merdeka.